Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube channel Lona Sari, dimana pada pembahasan kali ini Lona khusus hanya untuk menjawab pertanyaan teman-teman di testimoni di video sebelum-sebelumnya. Udah Lona tandain, udah Lona hafalin, dan akan Lona jawab semuanya ya. Kita mulai dari yang pertama. Ada yang nanya, Mbak Lona, apa sih maksudnya sholawat sebanyak-banyaknya di waktu tahajud? Oke, sholawat sebanyak-banyaknya di waktu tahajud itu ya sholawat biasa aja teman-teman. Cuman kalian kejar sebanyak-banyaknya pada saat kalian melaksanakan tahajud. Karena Lona pribadi ngerasain banget khasiatnya gitu loh. Bukan berarti Lona bilang sholawat di jam lain kayak sholat fardu nggak ngefek ya, tapi kan pada saat kita melaksanakan tahajud itu kan waktu yang mustajab banget. Jadi sayang kalau kalian nggak imbangi dengan sholawat. Karena kalau sholawat aja tanpa tahajud, Lona ngerasainnya kurang. Lona kan udah mengamalkan sholawat itu dari 20 Maret 2022 kemarin. Walaupun juga hasilnya tetap ada, mantap banget lah. Kalau sholawat itu mantap banget. Gak bohong lah, itu testimoni yang banyak di YouTube itu memang bener. Lona pernah ngerasain duit itu masuk sendiri ke ATM itu ternyata memang ada gitu loh, ada. Tapi kalau diimbangi dengan tahajud itu kayak makin perfect gitu loh teman-teman. Nah tahajud pun kalau cuma tahajud doang, nggak ada diimbangin dengan ngaji atau bersolawat sebanyak-banyaknya di dalam tahajud, juga kurang menurut Lona. Kayak itu kalau mereka tuh dikawinkan itu perfect banget. Karena Lona udah ngerasain sendiri di rezeki suami Lona dan di kehidupan Lona akhir-akhir ini yang satset banget terjadi tiba-tiba aja dalam waktu 2 hari kebelakang ini. Gitu loh teman-teman. Terus pertanyaan berikutnya, sholawat apa Kak yang Kak Lona baca? Kalau kalian tanya sholawat apa yang dibaca, itu bebas. Nah sama nih jawabannya sama yang udah-udah. Jawaban Mbak Mel, jawaban Ustadz Muklis, bebas. Sholawat apapun itu bagus teman-teman. Cuman kalau Lona boleh saran nih, kalian itu bacalah sholawat yang kalian rasakan nyaman di kalian. Karena yang udah-udah nih, setiap orang itu punya kenyamanan masing-masing di sholawatnya. Kayak temen Lona ada yang senang sajaratun nukut ya, sholawat Nabi. Dia suka tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rutin dia baca, dapat tuh 8.800. Dan dia memang senang itu. Ada teman Lona yang suka sholawat Jibril. Semenjak dia baca sholawat Jibril, dagangannya sukses, Masya Allah. Ada teman Lona yang suka munjiat sama kayak Mbak Mel. Karena apa? Hajatnya cepat terkabul. Tapi kalau teman-teman semua nanya sholawat apa yang Lona baca, jawaban Lona adalah sholawat nariyah. Karena Lona memang sangat menyukai semua sholawat, dan Lona sudah menjalani semua sholawat dari tanggal 20 Maret 2022. Yang Lona rasakan sedikit berbeda itu adalah sholawat nariyah. Memang benar kalau sholawat munjiat itu dia ketangkasan untuk pengabulan hajatnya mantap ya. Terus kalau sholawat Jibril itu kayaknya identik dengan orang-orang yang lagi terkena hutang, lagi lagi jualan nih, pengen jualannya laris. Nah itu cocok tuh Jibril tuh rata-rata. Tapi kalau Lona ini kan tadinya hampir mau ke psikiater gara-gara ada kasus yang anak Lona yang nomor 2 tuh meninggal. Entah kenapa pas baca nariyah itu kok kayaknya enjoy ya ngejalanin hidup. Gak ada rasa takut, gak ada rasa kayak dilindungin banget sama Allah. Dan ternyata memang sholawat nariyah itu sholawat yang sering dibaca oleh para ulama, para santri. Sampai bacanya bareng-bareng dalam satu majelis, dikejar tuh 4.444 supaya menolak balak, menolak bencana, musibah. Yang Lona rasakan setiap Lona membaca nariyah itu adalah kalau Lona nggak baca, kemungkinan untuk nabrak atau nyenggol, nyerempet motor atau mobil saat kita nyetir itu pasti ada banget. Setidak-tidaknya pas parkir, lagi nganter anak sekolah, pasti ada lah kesenggol-senggol tipis. Nah kemarin kan kejadian tuh, sok-sokan pindah ke sholawat yang lain ya kan. Lagi skip baca nariyah ya, lagi manusia ini kan imannya naik turun ya, jadi gantilah sholawat ke lain. Bukan berarti sholawat yang Lona baca yang lain itu nggak bagus ya, tapi mungkin apa yang selama ini dilakukan sama nariyah ke Lona itu nggak dihandle sama yang itu dia fokusannya ke rezeki mungkin. Jadi kalau Lona pribadi, kalau Lona itu nggak apa-apa lah lambat untuk
pengabulan yang hajat Lona yang mana nggak apa-apa, asalkan hidup itu smooth, tenang, dijauhkan dari mara bahaya. Suami bawa mobil, kita bawa mobil, aman, tentram, nggak ada tuh yang namanya nabrak apa-apa. Pokoknya bener-bener tuh kayaknya hidup tuh tenang, tentram gitu loh. Jadi Lona semenjak itu Lona sangat suka sama Naria. Tapi bukan berarti sholawat Naria itu nggak lambat ya dalam pengabulannya, cepat loh. Makanya dia diberi nama Naria itu kan karena dia secepat api, kecepatannya tuh setangkas api gitu loh. Ya terbukti dari rezeki suami dan kehidupan Lona akhir-akhir ini. Yang Lona bilang subscriber Lona tiba-tiba naik. Nah ngomong-ngomong soal subscriber naik nih ini the power of tahajud dan sholawat bagi Lona ya. Sholawat sebanyak-banyak di tahajud. Lona ini kan manusia biasa ya. Siapalah Lona ini teman-teman, ya Allah, baru newbie, baru orang baru. Dan terus siapa yang gak kenal Mbak Meliza Arnelia? Siapa yang gak kenal sama Ustadz Muklis? Nah, ngomong-ngomong soal Mbak Mel dan Ustadz Muklis, ini ada kaitannya dengan testimoni ya. Kan sekalian nih. Dan ada kaitannya dengan sholawat dan tahajud Lona. Jadi Mbak Meliza Arnelia tiba-tiba komen juga nih di YouTube Lona. Dan beliau bilang, ini sudah saya subscribe ya Mbak Lona, semangat ya. Itu ngebacanya tuh yang sampai, hah? Mbak Mel subscribe saya. Itu satu, itu Mbak Mel. Yang kedua, ada subscriber Lona komen, dia ngasih tahu bahwa Mbak, YouTube channel Mbak Lona direkomendasiin loh di grup sholawatnya Ustadz Muklis Marshall. Ya Allah, ini apa lagi? Itu sampai nyeritain ke suami, yang ini ada apa lagi? Ya Allah, segitunya lah Allah mau mengangkat derajat umatnya. Aku nggak pernah mengklaim diri aku hebat, terus orang-orang harus dengerin aku, orang-orang harus suka sama konten aku, enggak. Aku yang sebenarnya itu teman-teman adalah si Lona Sari Dewi yang subscribernya 32 terus kemarin itu, yang nggak naik-naik. Tapi dia tetap semangat untuk bikin konten walaupun dihina orang. Itulah Lona yang asli. Dia tetap semangat memakai jalur dunia dan jalur langit gitu loh, mendekati Allah dengan tahajud, sholawat, sedekah subuh, sholat duha, al-waqiah, yasin, dikejar tuh semuanya. Nah tapi yang 2 hari belakangan ini yang tiba-tiba YouTube Lona ditonton sampai 10k, terus yang subscribe juga banyak, alhamdulillah, makasih teman-teman semua. Ya itu adalah tangan Allah. Jadi aku nggak pernah bilang wah aku hebat, nggak. Itulah orang-orang jalur langit itu enaknya itu. Kita nggak akan pernah ngeklaim kita hebat. Kita akan sadar, ya gue nggak hebat. Ini Allah yang lagi ngangkat derajat. Terus yang aku suka lagi dan aku kagumin dari orang-orang jalur langit ya. Aku menyebutnya orang-orang kumpulan orang-orang jalur langit. Lihat deh Mbak Meliza sama Ustadz Muklis. Itu mereka itu bener-bener ya. Mereka mendukung orang-orang yang udah baik nih. Mungkin ada keinginan untuk menciarkan, untuk memotivasi orang-orang. Jadi nggak ada tuh istilahnya mereka tuh kayak, aduh ini anak baru datang, capek lagi nih. Itu nggak ada. Mereka tuh malah ya kayak Mbak Mel, malah direkomendasiin tuh di Instagramnya, di subscribe ya, di YouTube-nya juga dibilang subscribe. Terus Ustadz Muklis juga direkomendasiin di grupnya, Masya Allah. Makanya orang-orang kayak gitu tuh memang ya, orang-orang kayak gitu diangkat derajat sama Allah karena memang baik banget. Dan aku yakin teman-teman semua yang subscribe semuanya pasti juga sebaik mereka gitu loh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terus ada yang nanya, Mbak Lona mohon maaf, aku tuh pengen istiqomah dalam tahajud, tapi gimana ya Mbak kalau misalnya suami ngajak hubungan badan? Ini maaf ya, kita nggak apa-apa ya bahas ya. Aku bilang ini pertanyaan yang sangat bagus dan relate. Karena mungkin mbaknya ini sama kayak aku, punya anak yang masih kecil, yang tidurnya bareng ya Mbak ya pasti ya. Terus anaknya tuh tidurnya, kita harus nungguin dia tidur dulu. Terus kita juga suami ngajak apa gimana, nah kita juga nggak bisa menolak. Terus kita jadi tidurnya juga telat, mungkin jadi kemalaman. Nah saran dari saya Mbak yang sudah-sudah, Mbak nanti bangun tetap 2:30 pagi dan Mbak mandi. Mbak tahu nggak? Waktu aku masih gadis-gadis tuh pas kuliah, itu aku pulang ke Batam ke tempat orang tuaku, dan orang tuaku ngajak aku ke pengajian. Kalau nggak salah ustadznya terkenal saat itu, aku lupa nama ustadznya siapa. Ustadznya itu ngajarin tentang tahajud, bahkan dia menyarankan kita mandi setiap kita mau tahajud. Dan itu jangan salah loh, cara mandi setiap mau tahajud itu obat awet muda loh. Coba kalian cek deh.
Itu obat awet muda, karena katanya kalau di sepertiga malam itu malaikat itu diutus sama Allah untuk turun ke bumi untuk menghembuskan mur. Aku nggak ngerti deh itu istilahnya apa. Pokoknya kata Ustadz itu gitu, menghembuskan mur. Jadi kalau saat itu jam-jam itu kita mandi, aura kita tuh bercahaya, terus awet muda. Nah, ini relate sama pertanyaan mbak-mbak juga di komen YouTube aku. Mbak Lona, mohon maaf kalau ini off the record, di luar pembahasan, tapi mohon maaf Mbak Lona, skincare-nya apa? Soalnya cantik, katanya gitu. Masya Allah, tabarakallah ya mbak ya. Mbaknya juga pasti cantik. Mbak, aku itu skincare-nya yang dibeli di pasaran. Ini kalau teman-teman lama aku pasti ketawa banget. Dulu aku jerawatan mbak, jerawatnya tuh bener-bener kayak rempeye, parah banget jerawatnya. Itu suami aku kayak kalau ketemu aku yang dulu kayaknya nggak mau nikah deh kayaknya sama aku. Nah itu, jadi kalau menurut aku skincare apapun itu nggak masalah. Yang menjadi perbedaan, nah nanti kalau aku ngomong pada nggak percaya lagi. Yang menjadi perbedaan adalah yaitu mungkin kena air wudhu di sepertiga malam sama rajin sholawat. Karena aku pernah ingat kata-kata Mbak Meliza itu, karena dulu tuh dia katanya nggak glowing kayak sekarang. Nah sekarang dia tuh jadi glowing gara-gara rajin sholawat. Nah itu bener. Terus kalau nggak salah ada yang pernah ngasih testimoni sama Mbak Mel juga, dia jadi glowing gara-gara sholawat. Coba deh. Aku sih sering ya kayak di sepertiga malam tuh kayak, ya Allah semoga aku awet muda. Nggak tahu sih dikabulin apa enggak sama Allah, tapi itu ngaruh. Ya memang agak aneh sih ya meminta, tapi kan nggak apa-apa. Kan orang yang bersolawat itu diberikan sama Allah 70 permintaan hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Nah 30 itu kan banyak teman-teman. Nah kita minta lah itu awet muda, sukses, kan nggak apa-apa ya. Mungkin dikabulin. Oke, mempersingkat waktu, kita lanjut lagi ya, next. Ada lagi yang minta, Mbak Lona, aku pengen deh banyak tahu tentang sholawat nariyah. Tadi udah ya, aku sedikit menjelaskan tadi ketangkasan nariyah itu secepat api. Terus aku yang ada anxiety, kecemasan berlebihan setelah ditinggal anakku meninggal, kayaknya agak tersembuhkan itu dengan sholawat nariyah. Nah, si Mbak ini bilang, Mbak Lona kayaknya aku kedepannya pengen deh coba nariyah. Mbak Lona boleh nggak next bikinin rekaman di YouTube suara Mbak Lona bersolawat nariyah, nanti pakai teks. Wah ide bagus ya mbak ya. Nanti insya Allah aku akan bersolawat nariyah, tapi dengan suaraku yang pas-pasan, nggak apa-apa ya mbak ya. Biar mbaknya hafal katanya. Ya udah, pokoknya semua saran teman-teman aku catat semua, aku okein. Terus ada lagi yang minta, Mbak Lona ayo dong pakai testimoni. Nah teman-teman kalau mau testimoni boleh banget ya, soalnya aku baru ada satu testimoni fadilah dari mengerjakan tahajud. Ada satu, alhamdulillah. Nanti next aku mau ceritain singkat-singkat aja, sekalian ada nih testimoni dari mamaku. Jadi semua keluarga terdekatku dulu ya, suamiku, aku pribadi, habis itu mamaku. Karena mamaku tuh emang orang yang gila tahajud dari gadis ya gitu loh teman-teman. Tuh aku sih belum bisa seistiqomah beliau ya. Makanya beliau juga kan sebagai pengingat aku kemarin ini, ayo Lona aku kayak leleh banget ya, seperti yang di videoku sebelum-sebelumnya. Terus oke, terakhir sebelum kita tutup videonya, ada yang nanya, Mbak Lona suka pakai tasbih digital, itu beli di mana? Oh ya, ini aku lagi pakai yang gelang. Ini aku beli ya, belum di endorse enggak. Aku beli di mm.official karena aku ngeliat Mbak Mel. Aku pernah beli di tempat lain, nggak sebagus ini. Ini tuh pencetannya nggak macet gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa deh cek mm.official. Udah sekian teman-teman, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pertanyaan teman-teman yang masih ngegantung dan aku janjiin untuk dijawab di next video udah terjawab ya teman-teman ya. Next video berikutnya aku mau kembali lagi menceritakan keajaiban dari orang-orang sekelilingku tentang keajaiban tahajud ya. Teman-teman semua boleh banget yang mau share testimoni, Mbak aku tuh rajin tahajud juga Mbak. Terus ceritaku begini, aku pasti dengerin dan aku pasti tayangin di YouTube channel aku ya. Terima kasih banget, Masya Allah teman-teman semua yang udah ngedukung aku bener-bener unpredictable ya. Ini bener-bener khasiat dari tahajud. Bahkan suamiku udah mulai mau tahajud juga besok ini, gara-gara dia agak cemburu gara-gara aku katanya di share di grupnya Ustadz Muklis. Secara dia fansnya Ustadz Muklis, suami saya fans beratnya Ustadz ya. Oke, segitu aja video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.